Salah satu di antara metode ruqyah adalah menggunakan media air. Bapak gunakan air, bacakan Al-Fatihah, kemudian diminumkan ke anaknya atau diminum sendiri, silahkan. Karena salah satu di antara media untuk ruqyah air. Tapi kalau bukan ruqyah, misalnya orang baca Quran biasa, lalu air di sekitarnya ditata, kemudian ini mambu bacaan Quran, ini nanti akan jadi air mujarab, ini tidak ada hubungannya. Jika benda yang sering terkena paparan bacaan Quran menjadi benda sakti dan mujarab, maka yang paling sakti adalah mikrofon Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Ya, di sini Anda nuliskan bismillah, nanti tolong panitia dijaga baik-baik biar tidak kebuang ke tempat sampah. Makanya mungkin kalau ngirim pertanyaan tidak perlu pakai bismillah ya. Karena nanti ini akan dibuang di tempat sampah. Kalau enggak akan ngerepoti panitia jadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang sepatutnya ada di pikiran tatkala mengetahui hal sunnah? Apa yang sepatutnya ada di pikiran kami tatkala mengetahui hal sunnah, agar kami bisa termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan. Karena pernah kami mendengar bahwa sunnah ada yang pengertiannya dari ahli hadis, ahli fikih, dan seterusnya. Baik. Kata sunnah dalam pembahasan kita di sini adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkomitmen di atas sunnah maksudnya adalah komitmen di atas ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari, al-Islamu huwa sunnah, was sunnatu hiyal Islam. Islam itu sunnah, sunnah adalah Islam. Sehingga para ulama memahami istilah sunnah itu maksudnya adalah ajaran agama, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun sunnah dalam perkembangannya dipakai dalam cabang ilmu yang lain. Kalau dalam cabang ilmu fikih, sunnah itu perintah yang tidak wajib. Sunnah itu adalah perintah yang tidak wajib. Sebab perintah ada dua, ada perintah wajib dan ada perintah yang tidak wajib. Sedangkan dalam ilmu usul fikih, sunnah itu dipahami semua yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dipakai dalil. Semua yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dipakai dalil. Maka dalam ilmu usul fikih, sunnah cakupannya berkaitan dengan kepentingan usul fikih terhadap sumber dalil. Sedangkan dalam ilmu hadis, sunnah dipahami semua yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang bisa dipakai dalil maupun yang tidak bisa dipakai dalil. Yang tidak dipakai dalil contohnya apa Pak? Kebiasaan beliau, ya. Adab-adab yang beliau ajarkan. Sehingga itu tidak ada kaitannya dengan ahkam, tapi lebih kepada masalah adab. Nah, untuk kajian hadis, sunnah itu cakupannya paling luas. Semua yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah. Sudah? Namun yang dimaksud dalam kajian ini, kata sunnah adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran Islam itu sendiri. Al-Islamu huwa sunnah, was sunnatu hiyal Islam. Nah, kemudian kalau Anda melihat istilah sunnah, sepatutnya yang ada di pikiran yang mana? Ya tergantung konteksnya. Kalau kemudian konteksnya adalah belajar usul fikih, maka Anda bawa kata sunnah sesuai dengan definisi usul fikih. Kalau Anda sedang belajar hadis, Anda bawa kata sunnah sesuai dengan definisi ahli hadis dan seterusnya. Sehingga talib bisa menyesuaikan, seorang pembelajar bisa menyesuaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baju hijrah. Hijrah dari mana ke mana ini? Dan keluarga besar masih belum menjalankan sunnah. Dan saya berharap keluarga besar saya bisa kuat dalam sunnah. Apakah boleh saya sampaikan sesuatu kebenaran kepada mereka yang tentunya mereka pasti menentangnya? Dan dengan berdoa saya juga sudah melaksanakannya, agar Allah memberikan hidayah untuk keluarga besar saya,
bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan. Baik. Pilihannya dua, antara terus terang atau cari aman. Anda pilih mana? Terus terang dan cari aman. Ya, kita nggak bikin masalah sebenarnya kan. Kita nggak bikin masalah. Cuman terkadang orang terus terang itu pahit rasanya bagi mereka yang nggak seneng dengan itu. Beberapa pendeta Yahudi, mereka tahu kalau Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi terakhir, seperti yang dicantumkan dalam Taurat. Dan seluruh Yahudi itu sepakat akan ada Nabi terakhir pasca Isa, sebagai Nabi penutup akhir zaman. Sudah? Karena mereka sudah membaca itu. Nah, saat Nabi Muhammad SAW datang, mereka nggak mau terima. Alasannya apa? Tidak berasal dari Bani Israel. Karena Nabi yang terakhir ini berasal dari bangsa Arab. Padahal Nabi yang berasal dari Arab itu cuma 4. Sebutkan. Nabi yang berasal dari Arab hanya 4. Angkat tangan dulu. Nah, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Nabi yang dari Arab cuma 4, silakan. Ibrahim, Ismail, Soleh, Muhammad, Salah. Hud, Soleh, Nabi Muhammad SAW. Satu lagi, insyaallah. Satu lagi dapat hadiah. Nggak jadi, Pak. Hud, Soleh, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Satu lagi. Baik, boleh kasih. Masya Allah. Satu lagi. Nah, Syuaib. Baik. Melengkapi jawaban dapat hadiah. Ada 4 nabi yang berasal dari Arab, hanya 4 ini yang dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Abu Dzar, wa arba'atun minhum minal Arab, Hudun wa Saleh wa Syuaib wa nabiyyuka hadza. Hud, Saleh, Syuaib dan nabimu ini. Baik. Jadi mereka iri dengan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari selain Bani Israel. Karena biasanya nabi itu dari Bani Israel. Akhirnya mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak berani terus terang. Kenapa nggak berani terus terang? Karena kalau berani terus terang nggak aman. Maka pilihannya terus terang atau cari aman. Mereka pilih cari aman. Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali celaan-celaan yang diarahkan oleh Allah Ta'ala kepada para pendeta-pendeta Bani Israel. Karena itu mereka lah penjahat di kalangan Bani Israel. Dengan sebab mereka banyak orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ngasih pengaruh buruk bagi orang lain. Sebab mereka dianggap dia ini kan orang yang sudah membaca Taurat, yang katanya dalam Taurat sudah ada cerita tentang Nabi terakhir. Berarti kalau Muhammad bukan Nabi terakhir yang dimaksud dalam Taurat, berarti Muhammad pendusta. Nah, gara-gara siapa? Para pendeta-pendeta pembohong pendusta ini dari kalangan Bani Israel. Akhirnya banyak orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW di kalangan Yahudi. Maka pilihannya tadi, kalau sampai mereka berani terus terang, mereka kehilangan pengikut. Abdullah bin Salam salah satu di antaranya. Sehingga sahabat Abdullah bin Salam yang dulu pendeta Yahudi, saat beliau masuk Islam itu kan diam-diam. Saat masuk Islam kan diam-diam. Sampai ada orang yang datang ke masyarakat Yahudi tanya, menurut kalian Abdullah bin Salam itu gimana orangnya? Oh, huwa khairuna ibnu khairina. Dia itu orang terbaik kami, tokoh masyarakat kami, keturunan dari tokoh-tokoh kami. Begitu Abdullah bin Salam datang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa kata mereka? Huwa syarruna ibnu syarrina.
dia penjahat di kalangan kami, orang yang paling jelek di kalangan, langsung berubah. Subhanallah. Makanya mereka nggak berani untuk terus terang karena lebih milih cari aman. Nah sekarang Anda dalam tantangan itu. Anda pilih mana? Terus terang atau cari aman? Baik, kita tidak sedang cari masalah, cuman menyampaikan prinsip yang tidak sejalan dengan kebiasaan anggota keluarga dan seterusnya, ya memang sedikit beresiko. Namun kita sampaikan dengan cara yang lebih rapi, tertata, tidak terlalu ekstrim agar mereka bisa lebih menerima. Caranya gimana Pak? Gunakan teori, tips, ini mujarab sekali. Nabok nyileh tangan, Masya Allah. Maksudnya bagaimana Pak nih Pak? Tidak harus Anda sendiri yang menyampaikan. Kasih saja di grup WA misalnya cuplikan kajian A, cuplikan kajian B, tapi jangan yang terlalu ekstrim ya. Ya misalnya yang kira-kira geser mereka dikit lah. Kalau nggak bisa geser 5 meter, ya geser 5 cm. Sehingga mungkin dari kajian itu muncul rasa senang. Wah, saya kalau sama Ustadz ini cocok. Akhirnya kecocokan itu bermula, lama-lama dia akan terbawa pelan-pelan sampai akhirnya alhamdulillah dia menerima semuanya. Ya, itu pintar-pintarnya Anda untuk mengatur strategi bagaimana caranya mempengaruhi orang. Alhamdulillah di negara Indonesia, alhamdulillah ya, bagian dari nikmat yang Allah berikan untuk masyarakat Indonesia. Negara ini untuk urusan akidah dan ibadah memberikan kelonggaran bagi para penganutnya. Untuk urusan ibadah dan akidah itu memberikan kelonggaran bagi para pengikutnya. Kalau Bapak tinggal di Afghanistan, ngasih penjelasan tauhid itu tidak boleh Pak. Bicara kata tauhid, anti syirik di sana itu berbahaya. Langsung diciduk itu Pak. Itu di Afghanistan Pak. Kalau orang bilang negara pejuang, banyak jihad-jihad, iya tampilannya Pak. Tapi akidahnya, akidah apa akidahnya? Klenik. Jadi mereka senang pakai jimat, orang-orang di sana ini. Maka mereka nggak senang dengan kata tauhid, anti syirik, anti jimat, itu nggak senang mereka. Sehingga kemarin sudah ada resmi pengumuman dari negara, kitab at-tauhid nggak boleh masuk. Kitab at-tauhid nggak boleh masuk. Di Malang boleh nggak diajarkan itu? Belajar kitab at-tauhid boleh nggak? Bebas Pak. Dan di Indonesia Anda mau mengajar fikih pakai mazhab apapun bebas. Mau mazhab Hanafi, mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Maliki, terserah. Di Indonesia, alhamdulillah. Di salah satu negara bagian Malaysia sudah menyatakan mazhab resmi daerah ini Syafi'i. Jadi kalau Bapak sholat subuh nggak kunut, kriminal. Melanggar undang-undang itu, pelanggaran, bisa ditangkap dia. Harus, karena di negara ini semuanya harus Syafi'i. Subhanallah, di tempat kita nggak ada keharusan seperti itu. Makanya di tempat ini kalau kita mengajarkan kebenaran terbuka sangat longgar. Sehingga saya berani bicara seperti ini di depan umum pakai live ANB channel. Sehingga nggak perlulah orang misalnya coba itu dicek ada nggak yang salah, udah ngecek aja ke live ANB channel. Karena yang kita sampaikan kebenaran, disampaikan secara terbuka di depan banyak orang, bisa dicek, jejak digitalnya ada. Sebab kita tidak sedang cari masalah, tapi kita menyampaikan kebenaran. Lain halnya kalau orang menyampaikan sesuatu dengan rahasia, tersembunyi, hanya khusus untuk anggota, yang lain nggak boleh ikut, tertutup dan seterusnya. Ini salah satu di antara tanda kalau dia sedang menyampaikan kebatilan. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatanajawna fi dinillah dunal 'ammah fa'lam annahu ala ta'sisid dhalalah." Kalau kau lihat ada orang sedang menyampaikan agama Islam tapi dengan cara tersembunyi, tidak mengajak masyarakat umum,
ketahuilah bahwasanya dia sedang menyampaikan kebatilan. Karena dia nggak berani tampil di muka, itu nggak berani, disembunyikan. Bapak paham maksudnya kan? Beberapa kelompok tertentu tertutup ya, sehingga tidak boleh ada orang lain tahu. Karena dia nggak yakin yang disampaikan itu kebenaran. Kalau itu kebenaran, silahkan sampaikan di depan umum. Tapi beresiko akan ditolak oleh banyak masyarakat. Wallahu a'lam. Dari Pandaan, Pasuruan. Jauh ya? Jogja lebih jauh. Apakah boleh kita membuat kebun aneka buah dengan bermacam-macam buah dengan jumlah tidak terlalu banyak, namun tujuan dari pemasarannya bukan pada penjualan buah tapi sebagai wisata? Insya Allah tidak masalah ya. Nah, di sini dalam kurung untuk selfie. Anda jangan sediakan pojok selfie. Sebatas membuat tempat orang bisa jalan-jalan, bisa berwisata dan seterusnya, tidak masalah. Tapi Anda jangan sediakan tempat yang berpotensi dipakai untuk maksiat. Sehingga misalnya masuk kebun ini langsung dipasang stiker KTR, kawasan tanpa rokok. Udah, seluruh kebun ini nggak boleh ada ngerokok. Berarti Anda tidak menyediakan ruang bagi mereka untuk ngerokok misalnya. Lain halnya kalau Bapak sediakan smoke corner, tempat untuk ngerokok. Bapak kalau ngerokok di situ, ini mempersilahkan orang untuk ngerokok, tidak boleh. Ya sudah, kalau ada pelanggaran Pak, itu pelanggaran pribadi. Karena Anda tidak menyediakan, tapi dia yang melanggar. Baik. Anda tidak menyediakan tempat ini untuk pacaran. Kok ada yang pacaran? Itu pelanggaran pribadi. Ada orang punya warung, Pak, saya punya warung Pak, tapi banyak mahasiswa, mahasiswi kumpul, kadang berdua, pacaran itu gimana Pak? Ya kalau Anda tidak dari awal sengaja untuk menyediakan suasana romantis, biar yang pacaran makin menikmati dan seterusnya, Anda tidak bersalah. Adanya pelanggaran itu sifatnya apa? Pribadi pengguna. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah merokok itu bagian dari madad? Madad dalam bahasa Arab itu artinya pertolongan. Bahasa Jawa ini apa nih? Madad artinya apa madad? Menghisap sesuatu yang menyebabkan kecanduan. Moh limo itu kan apa saja Pak? Main, maksudnya apa? Judi ya, judi, maling, terus medok, zina, terus mabuk, madat. Madat itu apa? Mabuk dengan madat kan beda ya. Madat itu apa madat? Candu, maksudnya narkoba. Nah, kalau Bapak bertanya apakah ngerokok termasuk candu, menurut Anda gimana? Saya nggak punya pengalaman ini. Barangkali yang punya pengalaman. Nah, baik. Kalau narkoba sepakat nggak boleh ya. Kenapa Pak? Bukan karena pertimbangan candunya, tapi lebih kepada pertimbangan memabukkan. Sehingga haram, narkoba haram karena dia memabukkan. Definisi mabukkan apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma khamaral aqla, segala sesuatu yang menutupi akal itulah khamar. Al khamru ma khamaral aqla. Khamar adalah segala yang menutupi akal. Maka narkoba haram karena dia menutupi akal. Rokok tidak sampai menutupi akal. Rokok tidak sampai menutupi akal. Tapi bisa menimbulkan candu, sepakat. Baik. Nasi itu candu nggak? Candu? Gorengan.
Baik. Bapak makan nasi sehari berapa kali? 3 kali. Kalau enggak nasi? Pusing. Durung mangan. Mbok telo sekilo nek durung sego, durung. Baik. Berarti kalau orang seperti ini ya, saya kecanduan nasi, itu benar kan? Hah? Weteng Jawa. Kecanduan nasi. Apakah kemudian nasi jadi haram gara-gara itu? Boten. Baik. Terus gimana Pak standar halal haram di sini? Semua orang sepakat rokok itu bahaya. Sampai pun merokok juga tahu kalau ini bahaya. Maka kalimat yang tertera di rokok dan tidak ada yang mengingkari, rokok membunuhmu. Tidak ada makanan apapun yang tulisannya kayak gitu ya. Ada nggak Bapak jajan makanan yang ada tulisannya kayak gitu selain rokok? Hah? Seblak membunuhmu. Ada? Ada makanan apa yang Bapak beli terus ada tulisan membunuhmu itu selain rokok? Nggak ada. Dan perokok tidak emosi ketika diberi peringatan kayak gitu. Gak bener ini, coret. Demo para perokok untuk menghapus kalimat rokok membunuhmu. Padahal itu di mana-mana. Dan itu jadi syarat orang boleh iklan rokok. Sehingga iklan rokok apapun harus ada peringatan rokok membunuhmu. Cuman perokok nggak bisa baca. Bisa baca atau nggak baca? Masya Allah. Nah terus gimana itu Pak? Ya kalau ini memberikan madarat dan madaratnya lebih besar daripada sisi manfaat, maka statusnya haram. Karena Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa kita? Terakhir Ustaz. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana kuat bersabar dalam mengajak keluarga kembali dalam ketaatan? Kerap saat saya mengajak saudara kandung saya untuk sholat dan ada saja alasan yang diutarakan sehingga saya jadi berat hati dalam mengajaknya. Nah, keberuntungan bagi orang yang mengajak itu apa jemaah? Saat yang diajak itu mau ngikuti, maka yang mengajak dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan itu. Luar biasa. Sehingga Nabi SAW ngasih motivasi kepada Ali bin Abi Thalib. Anda perlu perhatikan, yang ngasih hidayah bukan kita, tapi Allah. Kita hanya menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hati ada di tangan Allah. Hati hamba ada di tangan Allah. Sementara kita hanya bisa menyampaikan, ngajak orang. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Ketika dia melakukannya dan dia mau menerima melakukan itu, walhamdulillah. Kalaupun dia menolak, bukan urusan kita. Tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, sholat atau menjalankan kewajiban yang lainnya, kemudian dari ajakan kita Allah kasih hidayah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andaikan Allah ngasih petunjuk kepada seseorang disebabkan karena dakwahmu, kita hanya ngasih tahu dan itu menjadi sebab dia dapat hidayah, lebih baik daripada kendaraan mewah. Onta merah itu ontanya kuat, nurut, makanya mahal. Sehingga nyaman dipakai tunggangan karena nurut dan kuat, sehingga dipakai perjalanan jauh enak, maka harganya mahal. Dari sinilah jemaah keberadaan orang yang dia mendakwai orang lain, mengajak orang lain kembali kepada jalan yang benar ya, itu hanya sebab. Yang ngasih hidayah Allah. Maka memang melelahkan, tapi pahalanya besar. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya bagi-bagi hadiah. Yang dari Pasuruan tadi angkat tangan. Yang dari Pandaan.
Yang dari luar, di luar, masya Allah. Baik, boleh di pintu situ Pak. Nah, sudah punya buku ini belum? Belum. Mau buku ini Pak? Pertanyaannya. Siap. Pertanyaannya, berapa jam Anda ke sini? 3,5 jam. Masya Allah, dapat hadiah. Enggak sulit ya pertanyaannya. ASN, angkat tangan ya, ASN. ASN 1, 2, 3, 4, baik, 5. Baik, pertanyaannya. Sebutkan akad yang berlaku bagi ASN. Akad apa yang berlaku dalam kegiatan ASN? Mematuhi itu aturan, bukan akad. Nah, pelayanan masyarakat itu tugasnya. Jadi kalau orang jadi ASN itu dia melakukan akad apa dengan negara? Pengabdian. Itu tugas dia. Pengabdian, pelayanan masyarakat. Akad jual beli jasa. ASN bukan? ASN, Masya Allah, dapat hadiah. Akad ijarah namanya, jual beli jasa. Baik, selanjutnya buku ada orang utang. Pertanyaannya gampang, langsung aja angkat tangan ya. Yang sepanjang hidupnya belum pernah utang, dapat hadiah. 2, 1. Kasih sana. Ini. Ini. Baik. Hadiah berikutnya. Ini bukan terasi. Oh, parfum ya. Jadi kotak ini bukan terasi ya, ini parfum. Pertanyaannya, sebutkan pertentangan yang disampaikan oleh musuhnya para nabi kepada para nabi. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Apa bentuk penentangan yang disampaikan oleh musuhnya para nabi kepada para nabi? Mengingkari kebiasaan. Coba diulangi. Mengingkari apa? Mengingkari dakwah nabi dengan alasan menolak kebiasaan ibadah nenek moyang mereka. Oh baik, para nabi dituduh menolak kebiasaan nenek moyang. Masya Allah, baik, dapat hadiah. Selanjutnya, tambahkan lagi. Hadiahnya 2 ya. Masya Allah. Buku prinsip hidup dan parfum. Sebutkan 4 penawaran suku Bani Thaqif. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Oh, Bapak mau jawab? Bukannya panitia? Apa saja satu? Berhala. Berhala itu maksudnya apa? Membangun berhala. Membangun berhala? Jadi monumen. Mempertahankan. Yang kedua? Apa? Khomar, kebiasaan khomar. Kebiasaan khamar maksudnya apa? Kebiasaan minum khomar tidak dihapus. Dihalalkan minum khamar. Riba. Dihalalkan riba. Ya, dan zina. Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Ya. Selanjutnya, jelaskan alasan orang tidak mau mendengarkan kebenaran. Nah, silakan. Yang pertama, karena bertentangan dengan tradisi atau adat istiadat. Bertentangan dengan budaya. 1. Yang kedua, kepentingan duniawi. Karena mengganggu kepentingan duniawi. Yang ketiga, Tadi orientasi atau cita-cita akhirat kalau kita itu, mereka duniawi. lebih mengedepankan cita-cita orientasi akhirat sehingga tidak kelihatan ya. Baik, Masya Allah, dapat hadiah. Baik. Mana? Buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Pertanyaannya,
Sebutkan 3 contoh harta haram. Tiga contoh harta haram. Tiga contoh harta haram. Silakan. Hasil mencuri, hasil menipu, hasil korupsi, hasil manipulasi. Bukan itu yang saya maksud. 3 jenis harta haram. Riba, dolim. Kalau penipuan ya, saya baik terhitung dolim. Oke, satu lagi. Tadi sempat saya singgung. Pencuri itu dolim. Riba, baik Bapak. Namanya apa? Goror. Horor kok. Goror ya. Selanjutnya, ini enaknya pedagang di pasar ada nggak sini? Pedagang pasar? Ada pedagang pasar? Nggak ada. ASN semua ini. Pegawai semua. Bapak pedagang pasar? Pengirim kelapa. Baik, pertanyaannya. Sebutkan rukun jual beli. Rukun jual beli, kan sehari-hari Bapak jual beli kan, ngirim kelapa. Sebutkan rukun jual beli. Ada barang, ada uang. Ada orang, ada nggak? Itu ada. Ada barang, ada uang, ada orang. Ada penjual dan pembeli. Kalau nggak ada orang kan sama aja. Satu lagi, interaksinya itu namanya apa? Ada akad. Masya Allah. Saya kasih hadiah ini mau? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ini untuk takmir. Ini untuk panitia akhwat fikih haid. Karena kalau ikhwan nanti bingung nerimanya ya. Ini untuk panitia. Alhamdulillah sudah selesai. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.